Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baik anak ustaz sekalian, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Baik, kita lanjutkan materi, kita lanjutkan dengan nomor 3, rotan. Total jenis rotan yang tumbuh di Indonesia mencapai sekitar 312 spesies. Jenis-jenis rotan yang ada di Indonesia antara lain rotan blubuk, rotan manau, rotan mantang atau seuti, rotan jernang besar, rotan dahanan, rotan semambu, rotan jermasin, ya, rotan buyung, rotan taman, lalu rotan irit. Sifat fisik dari rotan adalah sifat-sifat yang dapat diamati secara kasat mata, meliputi warna, kulit, bau, dan rasa, berat, kekerasan, diameter, keselarasan, ruas, buku, selaput silika, serta parut buaya. Rotan yang dipanen adalah rotan yang masak tebang. Ciri-ciri rotan yang siap dipanen adalah bagian bawah batang sudah tidak tertutup, daun kelopak atau selundang, sebagian daun mengering, serta duri dan daun kelopak sudah rontok. Pemanfaatan rotan yang paling utama adalah sebagai bahan baku mebel, misalnya kursi, meja tamu, serta rak buku. Jadi pemanfaatan rotan ini sangat biasanya kita perhatikan di rumah-rumah atau sebagai bahan dekorasi rumah seperti kursi, meja, lalu kursi goyang, terus ada namanya rak-rak, dan masih banyak kerajinan yang bisa kita buat untuk kebutuhan mebel. Selanjutnya, B. Memilih jenis bahan dan teknik pengolahan kayu, bambu, dan rotan. Memilih jenis bahan. Dasar utama pemilihan jenis bahan adalah kemampuan untuk mengolah atau mengerjakan bahan yang dipilih. Kemampuan untuk mengolah juga berkaitan dengan ketersediaan alat. Hal yang perlu juga diperhatikan untuk memilih bahan adalah ketersediaan bahan. Yang kedua, memilih jenis pengolahan. Pertimbangan utama dalam memilih teknik pengolahan adalah kemampuan dan ketersediaan alat. Teknik pengerjaan bahan kayu yang banyak dilakukan adalah teknik konstruksi, pahat atau ukir, dan bubut. Karya kerajinan dari bambu batangan dapat dibuat dengan teknik konstruksi atau pahat dan cungkil. Kursi dari bambu dibuat dengan teknik konstruksi. Hiasan bentuk itik dari pangkal bambu dikerjakan dengan teknik pahat atau cungkil. Karya kerajinan dari bahan bambu iratan dikerjakan dengan teknik anyam. Karya kerajinan dari bahan rotan dapat berupa rotan batangan atau iratan. Karya kerajinan dari rotan batangan dapat dikerjakan dengan teknik konstruksi. Jadi kedua jenis bahan baku untuk kerajinan seperti bambu dan rotan ini memiliki teknik yang sama. Karya kerajinan dari bahan rotan iratan dikerjakan dengan teknik anyam. Yang C. Prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan kayu, bambu, dan rotan. Ada 3 tahap pokok dalam setiap proses pembuatan produk kerajinan tangan, yaitu perancangan, pembuatan, dan penyajian atau pemanfaatan. 3 pokok tersebut dilandasi oleh suatu prinsip yang harus dilaksanakan. Tujuannya agar proses pembuatan karya kerajinan tangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak terhambat. Yang pertama, prinsip perancangan. Pada umumnya, prinsip dan tahap merancang kerajinan dengan bahan kayu, bambu, dan rotan adalah mencari ide. Jadi hal paling pokok mendasar sekali dalam membuat kerajinan itu, prinsip perancangannya itu hal yang paling utama adalah mencari ide, membuat gambar atau sketsa, memilih ide terbaik, perencanaan produksi, dan pembuatan kerajinan. Yang kedua, prinsip pembuatan, yaitu prinsip integrasi, prinsip memperpendek gerak, prinsip memperlancar arus pekerjaan, prinsip penggunaan ruang produksi yang efisien dan efektif, prinsip keselamatan dan kepuasan kerja, prinsip keluasan, serta prinsip proses produksi yang berkesinambungan. Yang ketiga, prinsip penggunaan. Jadi prinsip penggunaan itu terdiri daripada prinsip penggunaan, prinsip kenyamanan, prinsip keluasan, pemanfaatan keamanan, dan keindahan. Jadi masing-masing kerajinan tersebut memiliki pemanfaatan yang berbeda-beda. D. Merancang, membuat, dan fungsi produk kerajinan kayu, bambu, dan rotan. Jadi anak-anak sekalian, silakan diisi tugas individunya di halaman 43 sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dan tugas tersebut bisa dikirim
setelah informasi selanjutnya akan disampaikan. Baik, materi kita sudah selesai tentang bab pertama. Barakallahu fikum jami'an. Kalau sekiranya ada pertanyaan ataupun komentar silahkan layangkan ke grup mapel kita. Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz selaku guru mapel prakarya mohon maaf tidak terlepas dengan salah dan sila salah. Pada Allah juga mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.